Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien Shogun Kebo ya lur. Untuk penyakitnya ini sendiri, untuk Shogun Kebo ini hilang pengapian ya lur. Nah, ini untuk kabel-kabelnya sudah diobrak-abrik. Udah diobrak-abrik ini ya. Ini sudah dibongkari sama yang punya. Aduh, pening. Nah ini CDA nya. Ini hilang api kuil. Oke, nanti kita periksa ya lur, apa penyebabnya kok bisa hilang apinya ya. Nah, kondisi motornya ya kayak gini. Coba kita tes untuk kabel kuilnya ini ya lur. Nah ini untuk langkah pertama kita cek dulu untuk kabel kuilnya hilang atau memang gimana apinya ya. Ini pengkolannya agak ngelos tuh, hilang ya. Hilang api. Oke, untuk langkah pertama tadi kita sudah cek untuk kabel kuilnya memang nggak ada ya. Terus untuk langkah kedua, kalau sudah penyakitnya itu hilang api, untuk langkah selanjutnya kita di bagian spool terlebih dahulu ya. Kita cek untuk kabel api spoolnya ya. Nah ini sudah dibungkus plastiknya lur. Oke, untuk langkah selanjutnya ya, kalau untuk bagian spool ini kan ada 3 kabel ini ya lur. Nah ini untuk warna biru kabel pulser dan warna kuning ya, kuning dan putih ini kabel pengapiannya ya. Nah kita tes dulu untuk kabel warna putih dan kuningnya. Nah ini bola lampu ya, seperti ini. Nah untuk kabel warna putih ini bagus apinya ya. Nah engkolannya agak ngelos nih lur. Nah bentar. Aduh. Nah untuk warna kuning bagus, kita lanjut untuk warna putih. Aduh. Nah ini bagus ya. Nah terang ya. Jadi untuk bagian spool bagus. Nah, bagian spool bagus. Lanjut kita masukkan di bagian soketnya seperti ini. Nah setelah kita mengetahui untuk bagian spoolnya itu bagus, kita naik ke bagian kiprok. Nah untuk kabel warna kuning dan warna putih itu dia masuknya di bagian kiprok ya, untuk mengaktifkan bagian kiproknya ya lur. Nah ini ya, bentar. Memang kita cek satu persatu ya untuk bagian pengapian ini supaya nggak salah ganti nantinya. Oke, kalau sudah dicabut untuk soket kiprok ini ya, kita tes lagi untuk kabel kuning. Ini kabel kuning dan ini kabel putih ya. Nah ini diusahakan untuk dua-duanya ada apinya harus sama ya, besarnya harus sama. Walaupun untuk kabel yang satunya ini warna kuning ini ada apinya, terus yang warna putih ada apinya, cuman untuk besar apinya itu enggak sama, itu tetap saja kurang maksimal. Diusahakan untuk kabel 2 ini harus sama ya. Kita tes dulu. Kita memastikan untuk bagian kabel bodinya itu bagus ya. Bentar. Nah
bagus ya untuk warna putih. Kita lanjut untuk warna kuning. Nah, bagus ya. Jadi untuk kabel bodi bagus ya. Kita lanjut colokkan lagi. Nah, terus kita nanti ya kalau sudah dicolokkan di bagian kiprok, kita cek untuk kabel warna merah. Nah, kabel yang out keluar dari kabel yang keluar dari kiproknya yang warnanya merah ini ya. Kita cek untuk outnya apakah kiproknya masih bagus atau sudah mati ya. Kalau dia mati, untuk kabel warna merah ini tidak mengeluarkan api ya. Nah, gitu. Kita tes. Nah, berarti untuk kabel kiprok bagus. Untuk kiproknya bagus. Udah seperti ini ya. Nah, untuk warna merah, kabel warna merah ini dicabang 2 ya lur. Satu ke bagian kontak, yang satu untuk bagian pengecasan aki ya. Untuk kabel merah ini ada 2 cabang. Nah, kita cek untuk bagian ke kontak terlebih dahulu. Kabel kontak yang nantinya akan dikeluarkan, nah yang dikeluarkan dari kontak dan menuju ke bagian CDI. Nah, biasanya kalau untuk kabel dari kontak itu bagian ini. Nah ya, nah nanti kita bahas untuk bagian CDI nya ya. Kita cek dulu untuk api dari kontaknya dulu. Oke, kita cek. Langsung saja ya, kita ambil dari kabel ini aja, kabel CDI nya ya. Nah ini ya, yang satu ini ya lur, ini yang harus diperiksa. Kita langsung saja seperti ini. Jangan lupa untuk kontaknya diaktifkan dulu. Tuh engkolnya. Nah, ini kabel dari kontak bagus ya. Ini engkolnya agak ngelos loh. Nah, bagus ya. Berarti untuk kabel dari kontak yang menuju ke CDI itu bagus. Nggak ada yang putus. Terus di mana salahnya? Nah, salahnya itu di sini. Ini kan tadi kayak gini ya, lur. Nih kayak gini ya, posisinya kayak gini tadi ya untuk kabel yang ini loh. Ini kan di sini ya, ini seharusnya di bagian sini ya lor, yang kosong ini kemungkinan sudah dirubah sama yang ya bengkelnya, nggak tahu juga, atau dirubah sendiri ya, kurang tahu saya. Coba kita ganti, kita pindah ya lor. Kita pindah. Nah ini tadi kan kayak gini, nah kayak gini ya. Nah ini kan ke sini tadi, nah kita pindah di sini, nah sebelahnya itu kita masukkan dulu. Nah sudah seperti ini, baru kita masukkan lagi. Kalau sudah seperti ini ya, kita lanjut untuk pengecekan bagian kabel kuil ya, kabel kuil yang keluar dari CDI. Nah, kita ngetesnya langsung ke sini saja. Nih, kabel kuilnya saja langsung kita tes ya lur. Langsung kita tes seperti ini. Tuh engkol iki ngerok. Nah ada ya lur, ada ini lur. Berarti kesalahannya di mana coba? Kesalahannya kabel dari kontak untuk penempatannya itu kebalik ya. Kabel kontak yang ini itu kebalik. Nah ini diperhatikan lur. Jadi seperti ini ya. Nih kayak gini. Nah ya, ini
untuk kabel yang ini kontak ya, untuk kabel yang satu, soket yang satu ini ada 2 lubang itu ke bagian kontak. Ini bagian aki, pokoknya api yang 12 volt ini ya. Kalau bagian sini itu massa, pulser, dan kuil yang 3 ini ya. Nah, jadi yang diperhatikan yang belah sini. Nah, kalau yang tadi kesalahannya itu kabel yang oranye ini dia di sebelah sini. Nah, makanya dia nggak mengeluarkan api dari kuilnya ya. Nah, ini sudah saya rubah. Ini sudah saya rubah. Dan kita cek lagi. Ini ya, Lur. Kita fokus di sini ya. Nah, ini ya. Perhatikan. Ini masalahnya engkolnya agak ngerok ini, Lur. Walah. Nah, besar ya. Kalau tadi nggak ada. Walah, bakar jagung mateng gitu, Lur. Masuk gitu, Lur. Nah, jadi untuk teman-teman yang pemula khususnya atau yang mau praktek sendiri, tadi harus diperhatikan bagian sini ya. Harus diperhatikan untuk tahapan-tahapan pengecekan ya. Jadi nggak langsung diponis oh ini sakitnya harus ganti ini, enggak ya. Jadi kita harus lakukan pengecekan terlebih dahulu dari cek kabel kuil, terus selanjutnya kabel sepul, terus selanjutnya kabel kiprok ke kontak, baru ke CDI. Kalau sudah ke CDI kita balik lagi ke bagian kuil ya, untuk melihat untuk api kuilnya itu ada atau enggak. Nah, kita langsung untuk pengecekan ke kabel kuilnya di sebelah sini ya. Nah, kita cek dulu sebelah sini. Nah, ini kalau tadi nggak ada ya, Lur. Loh. Alalah. Nah, kita tes lagi ya, Lur. Nah, ini ya. Nih, diperhatikan ini. Tuh. Nah, ada ya. Nah, ini pasti sudah jos, langsung hidup pokoknya motornya ya. Jadi itu untuk teman-teman yang mau praktek sendiri di rumah, khususnya yang pemula atau yang mau belajar bengkel atau mau pengen atau kreatif ya, pengen bongkar-bongkar sendiri di rumah ya, seperti itu ya, Pak ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk motor Suzuki ini ada 2 macam ya. Ini yang saya sering dapat. Biasanya ada ya untuk motor Suzuki, khususnya untuk smash atau shogun ya. Itu kalau dia hidup motornya. Cuman kalau digas itu berebet ya, berebet. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya akinya yang nggak ada ya, akinya itu kosong. Itu harus minta aki ya, harus minta aki. Walaupun akinya nggak baru nggak apa-apa, yang penting ada apinya dikit. Nah, itu pasti sembuh nanti ya, sembuh penyakit itu. Kalau teman-teman ada yang dapat pasien kayak gitu, langsung pasang aki aja. Itu sudah dicek biasanya. Kalau di bagian sepul bagus semua, api kuil bagus, cuman di saat RPM tinggi dia nggak kuat, berebet ya. Nah, itu langsung saja dikasih aki pasti sembuh. Oke, kita colokkan, hidupin dulu. Yuk coba kita tes, kita hidupkan ya. Hidup apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hidup, Lur. Alhamdulillah.
Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang membutuhkan ya. Nanti kita lanjut untuk video selanjutnya dan ilmu-ilmu yang lain. Sampai jumpa.